sekalian, shalom. Kurang kenceng, shalom. Apa tema Bible Camp kita? Never lost. Lengkapnya, we will never lost. Katakan, we will never lost. Bible Camp 2025. Ada di mana judulnya? Ini ya. Temanya ada di situ. Ada di mana lagi tulisan never lost? Ada yang tahu? Never lost. Coba katakan never lost. Ini saya udah pesan tahun lalu, saudara ya. Kalau suruh mau kaos ini, bisa pesan di Shopee. Tema kita ini mantap, saudara. Never lost, artinya tidak pernah kalah. Emang hidup ini adalah perjuangan, peperangan. Dan kita harus menangkan setiap peperangan yang ada di depan kita. Waktu saya cari, ada satu lagunya bahasa Inggris. Saya pikir akan dinyanyikan. Karena sesuai dengan arahan Ko Joseph, ini tentang tidak pernah kalah. Itu judul lagunya Never Lost. Albumnya juga Never Lost. Di situ ada summary-nya. Summary-nya bagus nih. Suruh perhatikan. You were never really lost. You were never really lost. Kamu benar-benar tidak pernah kalah. You have purpose. Coba katakan you have purpose. Agak muncul dikit. Purpose. Purpose. Artinya apa? Apa? Purpose. Tujuan. Kita harus punya tujuan. Amin. Jadi setiap kita itu harus punya tujuan. Jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. You have potential. Katakan you have potential. Yang kencang saudara ini kan udah makan pagi. Ayamnya 2 lagi. Gak ada ya? Ini Mayumi kenapa? Ngantuk. Coba katakan you have potential. Potensial artinya apa? Hah? Coba ngomong jangan hanya sehingga jangan. Potensial artinya apa? Potensi. Nanti saya jelaskan lebih detail. Setiap kita itu punya potensi. Yang amin cuma satu tuh siapa tadi tunjukkan? Orangnya mana kok nggak ada? Oh di belakang. Yeah. You have potential. Yang terakhir, and you can change. Katakan you can change. Artinya, you can change artinya kamu bisa berubah. Katakan saya bisa berubah. Berubah kita itu tidak seperti Power Ranger. Berubah, jadi kuat. Gak bisa. Kita harus berubah secara bertahap. Nah, ya, tadi pagi kita sudah bicara tentang Gideon. Nah, di sini cuk temanya saya ambil becoming a powerful soldier. Coba katakan becoming a powerful soldier. Katakan becoming a powerful soldier. Coba bilang 1, 2, 3. Artinya menjadi prajurit yang powerful, yang kuat. Oh, powerful. Jadi kalau nyanyi itu suaranya powerful. Orang Batak kalau nyanyi kan powerful, betul nggak? Ini kuat. Saya anju mau, itu na lagu. Itu Batak. Nah, marga saya ini Marbun. Ini satu marga main ini. Itu powerful. Beda kalau orang Jawa. Lagu apa ya? Bengawan Solo cing ya. Gitu. Kalau Batak ya. Lagu refnya aja langsung tinggi tuh. Itu mainnya kalau Victor Huta Barat mainnya di C. Mainnya di mana? C, di Cecep C. Saudara ya. Saudara kalau nggak punya power, nggak bisa nyanyi lagu Batak itu. Ah, subtemanya becoming a powerful soldier. Subtemanya hero potential within you. Artinya apa? Hero potential within you. Artinya apa? Hero potential within you. Artinya apa? Seperti ini. Hero potential within you. Artinya apa? Apa Johan? Yang kencang. Kau kan orang Batak. Macam mana pula kau ini? Artinya apa? Yang kencang. Potensi pahlawan itu ada dalam diri saudara. Jadi saudara di dalamnya ada potensi menjadi pahlawan. Coba kakinya yang sopan dikit di depan pendeta. Potensi pahlawan itu ada dalam diri saudara. Amin. Coba bilang kiri kanan, kamu punya potensi pahlawan. Ini saudara mesti paham nih. Ini ya, berarti ini yang di belakang, yang di depan, ya. Ini khotbah bukan buat saudara aja, tapi buat saya. Walaupun saya udah nggak muda lagi, umur saya baru 16. Ya. Jadi ternyata waktu saya teliti,
Di dalam diri kita tuh ada potensi pahlawan. Nanti saya buktiin. Ini nih, Alfian, Edmund, ini kan bapaknya saya kenal. Ini kan saudara, ini kakaknya, ini adiknya. Ini sepupunya. Ini Mutiara. Ini semua nih punya potensi. Nah, apa itu potensi? Nanti saya jelasin. Kalau sudah perhatikan baik-baik. Saya yakin, ini tahun berapa? 2025. 20 tahun lagi tahun berapa? 2045. Itu tahun emas buat Indonesia. Kita mengalami yang namanya bonus demografi. Tahu ya? Artinya banyak orang-orang muda yang akan memimpin. Kalau 20 tahun lagi, umur saya 60, 20 tahun lagi umur saya berapa? Ada udah tua dan ya. Susah. Kalau ini masih muda, ini kan umur 13, 15, 12. Kalau 20 tahun lagi, 12 tambah 20, 32. 32. Kalau pria itu lagi ganteng-gantengnya. Kalau wanita lagi cantik-cantiknya. Yang kami cuma belakang saudara ya. Jadi saudara ini perhatiin nih, ya. Ada potensi dalam diri saudara. Coba kita lihat ayat emasnya. Hakim-Hakim 6 ayat 12. Saya akan turun naik nih saudara ya. Kemarin istri saya udah ngos-ngosan juga ya. Saya untuk olahraga. N1, N2, N3. Sampai saya encok kan. Saudara perhatikan ya. Nanti kalau yang tidur saya begini. Namun, di muka sana. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya. Kepada siapa? Gideon. Nanti suruh baca di ayat-ayat sebelumnya. Tadi pagi yang ikut, sebagian udah saya bacain. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya. Dan berfirman kepadanya. Dan apa? Nah, perhatikan ini malaikat Tuhan. Kemudian dikatakan berfirman. Jadi Allah sendiri diwakili oleh malaikat Tuhan. Berfirman. Coba kakinya. Nah, berfirman. Berfirman artinya berkata. Coba perhatikan kata-katanya. Cuman berapa kalimat? 2 kalimat sebenarnya. Tuhan menyertai engkau. Coba katakan Tuhan menyertai engkau. Ya, pahlawan yang gagah perkasa. Ngomongnya kayak lembek ya. Ya, pahlawan yang gagah perkasa. Ya, mana sih? 1, 2, 3. Ya, pahlawan yang gagah perkasa. Nah, gitu dong. Jadi saudara, waktu itu Gideon tuh dalam keadaan ketakutan. Kemarin udah diceritakannya pastinya. Karena bangsanya ditahan, ditawan, ditindas, sampai melarat, sampai nggak bisa apa-apa. Tadi pagi saya katakan sampai titik nadir. Nothing can do. Nggak bisa apa-apa. Udah nggak mampu lah. 7 tahun. Malaikat Tuhan menampakkan diri, ngomong sama Gideon yang lagi ketakutan. Kalau orang ketakutan kan mengkerut gitu nggak? Kalau anjing gitu, ketemu singa gitu langsung gitu. Nah, Gideon tuh lagi ketakutan. Kemudian malaikat Tuhan datang nampakin. Ini siapa yang pernah lihat malaikat? Belum pernah lihat ya? Sama, saya juga belum ya. Kalau bidadari saya sering lihat. Di rumah saya tuh, ya, saya sering lihat bidadari di tempat tidur saya. Lihat bidadari, saudara. Nah, saudara ya, yang menarik nih, perhatiin nih. Kenapa Gideon yang udah mengkerut ketakutan, bangsanya ditindas, dia juga bukan suku yang besar. Tapi kok Tuhan datang dengan kalimat Tuhan menyertai, Tuhan itu Yahweh. Kemudian dia langsung kasih status, kasih sebutan. Sebutan atau apa ya? Sebutan. Pahlawan gagah perkasa. Padahal itu orang lagi ya membleh lah. Ternyata ini mengandung profetik. Katakan profetik. Profetik itu nubuatan. Dan benar. Tadi saya katakan di dalam diri kita itu ada potensi. Bisa menjadi seorang pahlawan. Bukan hanya seorang pahlawan. Ada tambahan adjektifnya. Pahlawan yang gagah perkasa. Kalau di terjemahan bahasa Inggris, the Lord is with you, powerful soldier. Tentara yang gagah perkasa. Kalau di Indonesia, ada tentara yang khusus, yang disebut Kopassus, Komando Pasukan Khusus. Dulu Kopasanda, Komando Pasukan Sandi Yuda. Saya coba googling, berapa biaya untuk mencetak seorang prajurit yang gagah perkasa, yang tinggi, yang tegak, yang perutnya sipek, yang kalau jajan begitu jalan. Kira-kira berapa biaya untuk bisa mencetak seorang prajurit yang seperti ini? Kopassus. Kok ada yang tahu berapa? Cari di Google. Ternyata memang tidak ada pasti
Ini masing-masing negara beda. Tapi itu pasti mahal. Pelatihannya, sebelum pelatihan tuh mesti dipilih dulu. Yang IQ-nya tinggi. Kalau tentara on, siap, gerak, belok kanan, gerak. Dia belok kiri. Dia nggak bisa bedain tangan kanan, tangan kiri. Kan on, betul nggak? Tembak musuh, teman jadi sendiri tembak. IQ-nya tinggi. Pak, IQ saya juga tinggi. Berapa? 180. Hebat dong. Tapi bertiga sama saudara saya 2. Jadi belum dilatih aja udah dipilih. Nah, saudara itu umat pilihan, amin. Semua yang dipilihnya dari semula, ditentukannya dari semula. Udah ditentukan proyeksi jadi apa. Sama, Kopassus itu ditentukan proyeksi jadi komando pasukan khusus. Gerak cepat. Kopasgat dulu Kopasgat. Ganti Kopasgat tuh komando pasukan gerak cepat. Jadi gercep gitu. Dia udah bisa lihat begini tuh ya. Udah tahu nih ada apa nih. Ibarat anjing Doberman. Tahu Doberman? Itu dia waspada begitu. Itu anjingnya hebat tuh Doberman. Larinya kenceng, gigitannya kuat. Kemudian instingnya bagus. Di sini siapa yang Doberman? Ngantuk ya? Coba tegak begini. Ngantuk itu mesti dilawan, amin. Bukannya dosa, tapi namanya semalam kurang tidur. Saya kan dari hari Rabu ke sini, Kamis KPDI, Jumat ke sini, Sabtu, nah ini. Emang ngantuk. Apalagi kalau saya kan khotbah nggak mungkin ngantuk kalau saya ngantuk gini. Tadi sampai mana saya khotbah ya? Nggak mungkin. Kalau saudara kan bisa kan ya. Coba diakalin aja, begini aja nih. Tahan-tahan gitu, ngapain enggak kelilipan gitu. Powerful. Kalau King James itu katakan the Lord is with you, you mighty man of valor. Lihat, udah mighty, kemudian valor, pahlawan. Man of valor itu pahlawan, mighty itu kuat. Kalau terjemahan yang lain, New Heart English, mighty warrior. Mighty warrior itu prajurit yang kayak Kopassus itu nggak ada matinya. Padahal Gideon itu lagi lemah. Nah, itu luar biasa. Saudara, kalau saat ini mungkin merasa lemah, merasa ini, ingat. Tuhan memanggil engkau menjadi pahlawan yang gagah perkasa. Gak ada yang amin, saudara. Apa udah lapar lagi nih ya? Next. Nah, saya perhatikan, saya teliti, yang membuat seolah-olah Tuhan meyakinkan Gideon, kamu bukan orang lemah, kamu pahlawan. Kenapa Tuhan bisa meyakinkan seperti itu? Karena Tuhan tahu, dia bisa membuat Gideon itu pahlawan. Amin. Tadi kan biayanya mahal. Emang tidak pasti setiap negara bikin pasukannya beda. Sebab untuk bisa jadi komando pasukan khusus, dia bukan hanya intelijennya tinggi, tetapi dia punya kinetik kerja, otot-otot bagus. Dia bisa bela diri minimal lawan 10 orang, itu dia bisa kalahkan atau bertahan. Saya punya teman dulu dan 7 karate. Saya tanya, lu kan dan 7, dia kalau begini nih, ini ubin diginiin. Itu kayak tenaganya kuat. Saya bilang, lu kalau ada preman lawan 10 preman, lu kira-kira gimana? Sama dia bilang apa? Ah, betul. Yo, bener. Udah kabur lah, Cep. Loh, kenapa kabur? Lu kan dan 7. Kalau 10, tangan gua 2, kaki gua 2. Kali 4. Tuh. Ada filmnya si Tom Cruise, itu The Richard. Ada 4 apa ya, yang mencoba mengganggu dia. Waduh, gede-gede. Singkat cerita, dia bilang, kamu kan 4 orang. Ya. Nanti 3 akan saya kalahkan, yang 1 akan kabur. Orang ketawa kan. Dia nggak tahu, Richard itu tentara bayaran, tentara khusus. Betul. Dia pikir anggap enteng, yang 1 di wah. Kalau Jet Li kan lawan banyak ya, kan dia punya kungfu. Kemudian yang 1 kabur. Sebab yang 1 rahangnya patah, yang 1 hidungnya patah, yang 1 tangannya letek. Dia lihat, 3 temannya begini. Daripada gue masuk rumah sakit, mendingan gue kabur. Tuh, 1 orang bisa melakukan. Nah, nanti ya, kalau saudara lihat, saya juga kagum gitu, Gideon. Ini ya, Tuhan tahu potensi dalam dirinya. Gideon itu memimpin pasukan. Kira-kira pasukan yang dia dapat pilih itu berapa orang? Berapa pasukan yang menyertai Gideon? Berapa? Yang sangat terkenal tuh. Berapa? 300. Dari 32 tentara yang ada di Israel, Tuhan katakan yang penakut, jangan ikut. Yang takut ada berapa orang? Dari 32 orang. 22.000. 32.000, yang takut 22.000. Jadi 2/3 penakut semua. Pulang ke rumahnya. Tinggal 10.000. Tuhan bilang kebanyakan. Pilih lagi. Yang minum seperti begini, 300. Pilih dia. Yang minum kayak anjing. Tinggalin.
10.000 yang minum dengan tangan, dengan waspada begini 300. Berarti dari 10.000 yang 300 yang dipilih, yang tidak terpilih jadi berapa? Hah? 3.700. Ini matematika hebat juga ya. Nah, 10.000 kurangi 300. Yang kayak anjing itu 9.700. Dengan 300 yang menyertai Gideon melawan tentara. Saudara tahu nggak berapa tentara yang dilawan? Bangsa Midian. Bangsa Midian itu memang keturunan dari Abraham dan Keturah. Bangsa Amalek itu selain jahat, kejam, bengis, itu sering perang sama bangsa Israel. Zaman Musa, sama Midian juga begitu. Kira-kira berapa tentara yang harus dilawan dengan 300 pasukan Gideon? Ada berapa? Ada berapa? Kira-kira. Yang benar, saya kasih kau saya nih. Nanti saya pulang pakai jaket doang. Nggak tahu ya, udahlah. 135.000 lawan 300. Kira-kira satu orang lawan berapa? Coba kan. 130.000 lawan 300 orang. Berarti satu orang lawan berapa orang? Yang bisa nebak, yang bisa hitung, sambil hitung bawa pakai kalkulator nggak apa-apa. Nanti makan siang dapat ayamnya 2. 2 potong, sayap kanan, sayap kiri. Berapa Lionel? Jadi dia mesti lawan 135.000, tentaranya cuma 300. Berarti satu orang mesti mengalahkan berapa? Hitung pakai kalkulator. 135.000 bagi 300. Oh iya, handphonenya nggak ada ya? Saya kaget. Pantesan. Ini kan hal yang mustahil. Satu orang harus mengalahkan 450 orang. Teman saya dan 10 orang dia kabur. Kalau melawan 450 orang, dia kemana? Tadi kan 10 orang dia kabur. Lawan 450 dan 7. Dan 7 tuh udah ban hitam, itu udah tingkatannya lagi gitu. Dia kemana? Main tren. Jadi ketan, betul. Nggak bisa, ayo dikepung Pak. Ini kan buatnya, kalau dipulih 300. Lawan 300 orang. Meskipun 300 itu nenek-nenek, ya, saudara bisa menang nggak sama nenek-nenek 300? Jadi, Gideon itu melakukan sesuatu yang mustahil. Kalau bukan Tuhan, roh Tuhan, menguasai Gideon, nggak bisa menang. Tuh, saudara. Ini luar biasa. Nah mungkin, sama nih saudara. Ya, saya kan bukan anak konglomerat. Anak orang yang melarat. Gideon itu lebih dari melarat. Kayak saya, ini kan anak sopir. Tahu sopir? Bukan sopir trans, apa namanya? Bus apa? Bus itu tuh, gajinya gede tuh. Trans Jakarta. Gajinya gede loh. Hah? Belum tahu? Tanya bapak lu. Itu di atas UMR. Kalau papi saya kan, ya UMR juga kurang. Gimana bisa? Pura-pura punya rumah, punya apartemen. Sulit. Jadi saya tuh betul-betul bonafit. Boro-boro kebun, rumah aja sempit. Nah itu saudara. Tapi kok bisa ya? Nah itu sesuatu yang mustahil. Bisa nyata kalau ada roh Tuhan, amin. Makanya kunci bisa menjadi pahlawan yang powerful, yang gagah perkasa. Itu kalau roh Tuhan menguasai Gideon, menguasai kita, amin. Makanya jangan sampai meninggalkan Tuhan, amin. Nanti saya jelaskan, karena ini kan waktu saya sampai jam 12, masih ada panjang. Terus kuat, amin. Gak apa-apa, pelan-pelan aja, sambil liatin di depan. Sambil selalu lihat nih, kaos saya, boleh saudara. Yang penting nangkep pelan-pelan, amin. Next. Tunggu. Ditiupnya lah sangkakala dan orang-orang Abiasya dikerahkan untuk mengikuti. Nah ini nih, kalau saudara perang, sekarang kan ini perang antara Israel dengan Iran. Itunya kan perangnya perang drone, bukan perang darat, 1 lawan 1. Itu kan kemenangannya ditentukan dari kemampuan teknologinya, betul nggak? Kalau di Israel ada alat penangkal nuklir yang namanya Iron Dome. Juga selain Iron Dome ada yang namanya David's Sling dan yang lain-lain. Itu perang modern. Kalau perang konvensional itu langsung, misalnya coba, ini Edmund. Ini Edmund kan, kok lu tinggi amat ya? Udah mulai tinggi nih. Kalau perang konvensional ini lawan begini tuh. Ini enggak nih. Lawannya begini tuh, tegapan coba kayak prajurit. Nah, kok cungkring ya? Enggak maksudnya. Ini lawannya ngadep begini. Ingat nggak? Pernah nggak nonton film? Perak begitu. Pernah kan? Pakai pedang kan? Pedangnya mana? Hilang. Pakai pedang. Selain pedang apa lagi senjatanya? Tameng. Selain tameng? Celurit, benar. Coba tulis kakinya. Apalagi? Tameng, pedang, parang. Apalagi? Apa? Tombak. Apalagi? Yang buat lehem nih, apa? Apa lehem? Helm. Apalagi?
Apa? Panah, betul. Itu kan zaman dulu, zaman Gideon itu begitu. Boleh duduk Edmund. Tapi, anehnya, pasukan Gideon yang 300 yang sudah dipilih itu, perangnya pakai apa? Hah? Pakai apa? Aneh loh. Perangnya, Tuhan suruh pakai buyung. Oh, buyung? Buyung. Obor. Sangkakala. Ada berapa jenis alatnya? 3. Apa aja tadi? Buyung, bukannya burung. Buyung, obor, sama sangkakala. Sangkakala di tangan kanan. Buyung di tangan pasti kiri. Kalau yang biasa kanan kan kayak saya biasa kanan. Kalau makan kanan. Ada yang biasa kidal. Mau makan kidal. Tahu kidal? Kidal kiri dari lahir. Kalau kanan? Kadal. Kanan dari lahir itu kadal. Ingat tuh. Jadi tangan kanan sangkakala, tangan kiri buyung. Obornya di mana? Lu asal nebak aja lu kayak bapak lu. Obornya di mana? Kan tangannya 2. Tangan kanan sangkakala. Sangkakala untuk ditiup. Tangan kiri buyung. Obornya di mana? Ada yang mikir nggak? Di mana? Di kaki. Di mana? Di dalam buyung. Oh bapak tahu ya, baca Alkitab saudara. Di dalam buyung. Perangnya aneh. Strateginya dibagi 3. Aduh, sampai saya geleng-geleng kepala. 135.000 lawan 300. Itu mustahil. Mustahil. Sama, kita bisa nggak ya? Nah kalau saya bisa, saudara bisa nggak? Mana ada yang nanya kan? Enak mana? Kalau punya duit banyak sama nggak punya duit, enak mana? Banyak lah pasti, nggak usah diomongin, nggak usah didiskusiin. Enak mana ini? Nggak bisa. Emang duit tidak dibawa mati. Tapi kalau nggak punya duit, hidup lu setengah mati, susah. Saya ngalamin tuh. Duit kurang mau bayar kuliah, aduh saya mesti nyicil-nyicil. Nah, lu mesti belajar nih untuk hemat-hemat, amin. Uang tabungan dikumpulin. Saya tuh udah menerapkan idenya Yusuf, 20% kumpulin. Habis kumpulin investasi. Saya beli dolar. Ini bendahara saya nih, menteri keuangan terbaik di dunia. Kumpulin, dapat bonus, kumpulin, beli dolar. Sekarang ada juga SDT tuh, kemarin saya ngomong masih Agis. Agis mana tuh? SDT, beliin emas, beliin properti. Biar pensiun, nggak usah kerja, cukup, amin. Itu mah dari dulu begitu, jangan boros-borosin. Baru gaji UMR, kredit motor 750.000 sebulan. Jangan, amin. Irit-irit. Ini kan pasti dikasih uang jajan kan? Kayak Johan pasti dikasih uang jajan kan? Udah dapat kan? Istri saya dulu nih jajannya. Kalau udah beli bakso, nggak bisa beli es cendol. Saya boro-boro beli bakso, boro-boro beli es cendol. Duitnya kecil dikit, 30.000 waktu saya SMA itu. Udah transportasi, udah jajan. Kalau saya pikir, nggak cukup. Apa dicukup-cukupin? Jadi naik mobil, itu kan dengan berapa saya lupa. Gocap apa berapa? Apa berapa? Lupa ada tuh dia. Karena ulang time ago. Jajan saya hemat-hemat. Waktu saya kerja, gaji juga kecil, UMR di bawah. Ambil bayar uang kuliah, aduh susah. Tapi kalau di dalam Tuhan ada hikmat Tuhan, amin. Hikmat itu, makanya penting nih saudara. Ya kan masih 12-13. Kalau ngerti kebenaran ini, saudara akan lebih powerful dari saya. Amin saudara. Tapi tujuan kita bukan memupuk kekayaan. Karena ada orang yang nggak kenal Tuhan juga kaya, yang masih ngerokok, kemudian kalau ngomong juga ya sembarangan, goblok-goblokin orang. Tapi duitnya bisa 2 triliun. 2 triliun itu 7 turunan, 8 tanjakan, 9 tikungan, 10 solongan, kagak habis-habis. 2 triliun itu 2, nolnya berapa? Banyak, 12. Tapi yang Tuhan inginkan kita keluarkan potensi kita itu menjadi anak Allah yang berkenan. Nanti kalau berkenan, soal materi itu akan menyertai, amin. Begitu saudara. Makanya dari kecil mesti sadar. Kita harus berubah, amin. Kan tadi dikatakan, you have potential to change. Harus berubah. Amin. Ingat, ABC, ABC. Awareness before change. Kalau nggak ada kesadaran, orang nggak bisa berubah. Saya dulu sadar begini. Ya. Tapi saya susah. Saya begini. Rumah 1 kamar itu bertiga sama kakak saya 2. Sempit luar biasa. Lampu udah seterang ini. Tadi pagi apa kapan ya saya cerita? Ini minusnya tinggi gara-gara ini. Ini karena ditipisin. Udah plus, udah minus, udah silinder, tebel lagi. Jadi costnya double-double.
Dulu tutup botol. Makanya saya kadang-kadang minder nih. Wah gimana ya? Ini kan teman saya bilang, tipisin. Ganti plastik biar enteng. Memang mahal. Remnya ganti yang bermerek. Memang mahal. Tapi dulu kan nggak mampu. Tapi ya ketika saya setia di sekolah minggu, remaja gitu. Memang nggak kelihatan. Nggak kelihatan mencolok. Ininya. Tapi setelah ditarik garisnya setelah 20-30 tahun beda. Habis terus kalian, teman saya ini tadi baru ketemu tuh di bor-bor pakai jaket begini. Jaket apa namanya ini? Ya kaos saya kan nih, saya tutupin lagi pakai outer, betul nggak? Jadi kelihatan maco, betul nggak? Itu kan butuh duit, betul nggak? Sepatu, celana, jaket, kacamata, itu kan butuh kos. Gimana saya bisa? Ini saya baju-baju juga waktu kecil, aduh, seragam itu kalau perlu dipakai 3 tahun nggak usah ganti-ganti. Tapi bisa nanti pelan-pelan saudara tekunin, amin. Jangan udah nanti remaja setia, pemuda setia, udah kerja, ya nggak ke gereja lagi. Salah. Saya udah kerja, udah kuliah, menikah, tetap setia, amin. Supaya roh Tuhan itu tetap menguasai kita. Nah, ternyata ini. Yang seperti Gideon ini ada yang mirip polanya. Polanya mirip. Kalau ini kan hakim-hakim. Ini raja kedua Israel. Namanya siapa? Daud. Coba kita lihat. Ini mirip. Kalau tadi malaikat Tuhan, ini seorang hamba. Lalu jawab salah seorang hamba itu katanya, sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai. Orang Bethlehem itu. Orang apa? Daud orang apa? Orang Blok M. Orang Bethlehem. Orang apa? Bukan Blok M, Bethlehem. Orang apa dia? Orang pulau. Orang Bethlehem. Bethlehem itu kota kecil. Kebun pala kota kecil. Bukan kota malah. Kalau sudah tinggal di Pondok Indah, itu kan indah ya. Tinggal di Permata Hijau, kan ini di Menteng. Saya juga di Menteng, Pak. Apa? Menteng Pulau. Nah, Bethlehem. Perhatikan nih. Yang pandai main kecapi. Tahu kecapi kan? Bukan buah kecapi. Kecapi itu kayak sekarang mungkin gitar. Kemudian nih, yang hebat nih. Iya, seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit. Itu sama bahasa aslinya. Kok bisa nih hamba bisa ngomong tentang Daud itu? Dia pandai main kecapi. Pandai itu bahasa Inggrisnya skillful. Orang punya bakat, kemudian dia latih, itu jadi skillful. Effortnya skillfully. Tuh. Seorang prajurit yang pandai bicara, public speakingnya bagus. Enggak AAUU. Sebab kalau apalagi pendeta, kalau pendetanya AAUU, jemaatnya AA. Cuma dibalik. Tuh. Elok perawakannya. Ini kan Hans perawakannya tinggi ya, lumayan ya, 170 dengan segitu. Itu kan tidak terjadi dengan sendirinya. Dia pasti walk out, betul nggak? Walk out artinya apa? Nge-gym, exercise itu walk out. Kalau walk di DPR, walk out. Nggak pakai R, tapi pakai L. Walk out. Keluar, walk out. Dia nggak mau ikut rapat. Tuh, elok perawakannya dan kunci sama. Tadi roh Tuhan menguasai. Di sini Tuhan menyertai Daud, menyertai dia. Lihat, kata kuncinya, kalau kita mau jadi pahlawan gagah perkasa, biarkan roh Tuhan menguasai kita. Biarkan roh kudus, waktu kita percaya Yesus, itu dimeteraikan, bekerja, memimpin, amin. Nanti penuh hikmat. Penuh, walaupun mungkin pendidikan kita nggak tinggi. Kalau penuh hikmat, itu didengerin ngomongannya. Amin. Kalau ngomong nggak apa sih? Nggak ngerti. Ngerti, sebab apa? Ada hikmat Tuhan. Amin. Karena Roh Kudus akan memimpin kepada seluruh kebenaran. Yohanes 16 ayat 13. Roh Kudus akan mengajarkan segala sesuatu. Yohanes 14 ayat 26. Kalau saudara diajarkan segala sesuatu, saudara pasti lebih cerdas dari teman-teman saudara. Apalagi rajin baca. Amin, saudara. Saya kan sambil kerja, sambil kuliah. Kerja dari pagi. Jam kantor jam 8, selesai jam 5. Kuliah itu mulai dari biasanya ada yang jam 6, ada yang jam 7. Sampai jam 10. Pulang di rumah udah capek, sampai rumah jam 11, jam setengah 12. Begitu terus. Sampai saya kena lever, kena apa namanya? Sakit. Tipes. Nggak cacingan sih. Tuh. Tapi ada hasilnya, amin. Jadi bukan hanya diurapi, kita sendiri suka ambil bagian. Kalau bagian lain, seorang yang berani, gagah perkasa, seorang prajurit perang. Tadi saya katakan hidup ini peperangan, kita harus berperang, melawan ego kita,
melawan keinginan daging kita, melawan hawa nafsu kita. Itu harus kita perangi. Kalau dari sekarang nggak dilatih untuk berperang, nggak bisa. Amin. Nah, di bagian terakhir, mahir berkata-kata serta seorang berpenampilan baik. Dan Yahweh menyertai. Saudara juga mesti menjaga penampilan, amin. Dari amin. Saudara mesti jaga penampilan, amin. Jaga penampilan. Meskipun pakai kaos, tapi ya jagalah. Jangan kaos bolong di sana sini. Begitu 2 hari, hampir 2 minggu kaosnya kagak dicuci. Kalau dekat sama dia bau apa? Jangan. Jaga penampilan, amin. Hal-hal yang kecil itu selalu perhatikan. Dan yang harus diperhatikan, Yahweh menyertainya. Jangan sampai saudara tidak disertai Tuhan. Ada orang yang tidak berasa, ternyata Tuhan sudah undur. Siapa namanya? Padahal sebelumnya, wah, pintu gerbang kotanya diangkat, dia lempar. Dengan rahang keledai, dia bisa mengalahkan 1000 musuh. Siapa namanya? Simpson. Tapi dia nggak ngeh. Terus Tuhan sudah undur. Kenapa? Hidupnya amburadul. Ada lagi, raja pertama Israel. Alkitab dengan tegas mencatat, roh Tuhan undur daripadanya. Siapa namanya? Raja Israel pertama. Coba. Saul. Apa yang terjadi dengan Saul? Lalu nggak ada roh Tuhan. Jadi penakut. Jadi stres. Jadi depresi. Jadi seperti orang gila. Makanya saudara perhatiin ya. Kalau nggak ada roh Tuhan, lo nggak akan punya tujuan. Hidupmu rusak. Diajak merokok. Lu merokok lu. Kalau nggak lu kayak banci. Saya dulu digituin. Merokok Cep. Lu kayak banci aja lu nggak merokok. Udah punya jawabannya. Lu tahu nggak di Taman Lawang? Gue udah lihat kemarin. Hampir semua banci merokok. Coba lihat. Saya dulu pernah ya nyebarin brosur ke Taman Lawang di situ deket apa tuh Jalan Menteng, Jalan Cimahi, jalan segala macam tuh ya. Ada bencong. Padahal tuh laki. Ininya rokok. Loh, kalau dibilang lu kayak banci, kayak bencong kalau nggak ngerokok. Itu banci semua ngerokok. Berarti nggak ngerokok tuh yang maco, betul nggak? Jangan mau dibodohin. Mulanya merokok, nanti vape, vape. Vape itu lebih bahaya daripada rokok. Ada yang influencer mengatakan, gua nge-vape 10 tahun, paru-paru gua bebas, nggak ada uap, nggak ada hitam-hitam. Ada satu dokter ahli jantung bilang begini, paru-paru hanya di USG bisa kelihatan bersih. Tapi USG tidak bisa menembus saraf-saraf di jantung. Coba kalau ditembus lagi, pasti 10 tahun nge-vape itu pasti ada bahayanya. Itu dia bisa masuk ke sampai apa namanya saraf, otot. Kalau di jantung apa namanya? Saluran. Masuk. Di sini siapa yang ngerokok? Bertobat. Jangan. Itu ya, ini. Orang bisa serangan jantung. Emang semua orang bisa serangan jantung. Tapi, kalau itu sudah keserang ke bagian saraf atau urat-urat otot-otot di jantung, di saluran, itu udah sulit. Makanya, kalau nanti ini, kan alam kebun pala kan ngumpul laki-laki sama laki-laki. Jangan mau diajak merokok, amin. Jangan, apalagi nge-vape. Nge-vape itu mahal loh. Ya. Jangan kotori tubuh kita. Tapi saya mau jadi tentara, gimana om saya merokok? Jangan! Tentara bengek, pas lari 2 menit. Ditinggalin. Next. Nah, polanya sama. Sejak hari itu, setelah Daud Turabi, dan seterusnya. Tadi kan roh Tuhan menguasai. Ini sama. Roh Tuhan, seterusnya berkuasalah. Roh Tuhan harus. Kita ini butuh roh Tuhan menguasai hidup kita. Memang waktu kita percaya Yesus, Efesus 1 ayat 13, Roh Kudus dimeteraikan, ditempatkan. Makanya Paulus mengatakan roh dalam dirimu yang dimeteraikan itu lebih besar daripada roh yang dalam dunia ini. Saudara itu lebih kuat. Amin. Kan masih kecil Pak. Nggak peduli. Makanya saudara nggak usah takut gelap. Amin. Saya dulu ditakut-takutin begini. Lu kalau kencing tempat gelap, apalagi belum pernah ke situ, lu mesti bilang begini, prakteknya begini, saya bisa mau, aduh pipisnya, mana? Oh di sini aja, oh di sini nih. Lu bilang begini, permisi, anak babi mau kencing, anak babi. Tadinya anak Hari Suparman berubah jadi anak babi. Edmund, tadinya anak Papa Cacang, ketika kencing ketakutan, mesti bilang, permisi, Edmund mau kencing, masih oke. Anak babi mau kencing, jangan. Lu kalau nggak permisi, nanti setan marah. Saudara nggak usah takut kalau setan marah. Kenapa lu di situ? Gua mau kencing, gua kan anak raja. Amin. Jadi siapa yang mau takut kalau malam minta bangunin papanya, mamanya mau kencing ke belakang? Nggak ya? Nggak ada takut. Kemarin Doni bener tuh.
Loni takut nggak dibully? Takut nggak dibully? Sama dibully jangan takut, amin. Nih kayak Leonio. Jangan takut, amin. Saya dulu nih, ini sampai sekarang saya inget nih. Ini saya suka ceritain. Saya kan ketua kelas, badan saya nggak sebesar yang lain. Olahraga dulu itu kan pakai yang apa namanya? Celana apa namanya? Training. Itu kan nggak kencang. Kalau ini kan nggak bisa didodorin kan? Kencang karena ada ininya. Itu kan enggak. Tiba-tiba tinggi gede, bilang begini, sini. Ada apa? Kita dodorin Cecep. Itu kan setan nggak? Langsung saya agak panik awalnya. Saya gitu. Ayo dodorin. Sampai sekarang kalau saya cerita, emosi saya meluap. Saya bilang, kalau lo berani sama gua, jangan apa-apa, ayo sama gua. Buat Cep bercanda. Lo bercanda lo. Itu betul dong itu. Bercanda Cep. Lu bercanda jangan begitu. Ayo sama gua satu-satu. Padahal kalau dia lawan, gua kabur. Jangan takut, amin. Pikiran saya begini, gua lebih pintar dari lu, gua juara kelas. Masa lu berani dodorin gua? Satu lawan satu. Kalau gua kalah, masa kepala sekolah, guru-guru diem aja, betul nggak? Minimal 3 jurus gua bisa bertahan. Gua kan punya Cimande. Cimande nih, Cimahi, Ciledug. Minimal, kalau dipukul, saudara gimana? Gak usah ditangkis, dipukul, ditendang, Saya kan suka baca tuh bagaimana karate. Ini mah Saya keluarin Muang Thai, tau Muang Thai? Muang Thai itu menggunakan apa yang paling bahaya? Apa? Sikut ini bahaya nih. Kalau diginiin, kalau diginiin, apalagi flying kick, tau flying kick? Mau coba ya? So tau nggak? Yang juara Muang Thai, yang bintang film, siapa namanya? Jackie Chan tuh orang Cina. Saudara tahu nggak? Dia lawan badannya gede. Saya kalau nonton itu, wah kagumnya. Dia lari, kemudian dia naik, dia tendang pakai ininya nih. Ininya apa? Dagunya. Wah. Jatuh ya? Saya minimal papi saya itu kan orang kampung. Pasti dia bisa silat, betul nggak? Jadi kalau digaplok, set. Kalau di sini, set. Kalau dia masih ngelawan juga, sikut, set. Tenang. Namanya sidekick. Apa namanya? Jadi saya minimal 3 jurus saya bertahan. Tapi kalau teman 30 orang, laki-lakinya 15, gua kabur. Ya nggak mungkin, betul nggak? Teman saya dan 7 aja. 10 orang kabur, saya nggak punya dan. Nah, itu saudara. Jadi jangan takut, amin. Saya waktu itu hikmahnya cuma begini. Lu lebih goblok, masa lu bisa bully gua? Kalau saya masih cerita itu masih nafsu tuh. Coba, kenapa orang jahat seperti itu ya? Bayarnya sama, bukan bapak lu yang bayarin gua. Kenapa lu bully gue? Dulu anak saya dibully. Aku dibully, Pak. Perempuan anaknya. Dipegang tangannya, coba sini, Edmund. Dipegang begini. Kemudian diginiin. Nggak bisa lepas, Pak. Coba lepas. Oh, dia tahu dia nih. Coba, pegang aku. Dia tahu tuh gitu. Gitu. Dia udah tahu. Edmund coba, gini, lepasin. Tuh, lepas. Biar tangan saya gede. Coba lagi. Lepasin coba. Tuh, lepas. Itu namanya harga, apa namanya itu ya? Ilmu bela diri dari Soviet. Coba lagi. Diajarin, pegang begitu. Nggak bisa, Pak. Kok nggak bisa? Diajarin coba. Tuh, Edmund aja bisa. Akhirnya saya samperin. Duduk Edmund. Tepuk tangan dulu buat Edmund. Saya samperin. Itu tuh, Pak. Oh, kamu nakalin anak saya? Enggak, Om. Enggak gimana? Itu anak saya ngomong sama saya. Enggak, Om. Awas kamu ya. Kamu ini anak saya. Enggak, Om. Enggak. Sekali lagi saya dengar, saya samperin. Bapak kamu mana? Ya, Om. Sejak saat itu udah enggak lagi. Nah, waktu saya cerita begini, ada profesor. Cerita tuh, anak saya juga pernah dibully, Pak. Tuh, anak profesor pernah dibully? Iya. Bagaimana lepasnya, Pak? Saya samperin ke anaknya. Kalau saya kan bilang, jangan ganggu lagi anak saya. Awas kamu. Profesor ngomong, Prof. Saya samperin. Kalau kamu ganggu anak saya bunuh kamu. Saya aja dengar kaget. Buset deh, Prof ngomong begitu? Iya. Coba, Edmund dengar kata-kata gitu kira-kira gimana? Ini yang bully ini disamperin, jangan dia langsung. Terus dia, enggak ya? Enggak kesamperin, enggak ya? Si profesor, sama anak yang bully, dia ngomong begini,
Kalau kamu ganggu anak saya bunuh kamu. Masa Prof gitu? Iya. Waktu saya renungin, ini nih menjadi inspirasi. Itu anak seorang manusia ya, anak ini gitu, dia bilang, gua bunuh. Anaknya gimana Prof? Langsung diciut. Dia takut dibunuh. Kita ini anak Tuhan, amin. Kita ini anak Allah, waktu kita percaya Yesus, semua yang menerimanya diberi kuasa menjadi anak Allah. Kalau kita anak Allah, kalau kita diganggu, Allah marah nggak sama yang ganggu kita? Marah nggak? Udah marah gimana? Anak saya diganggu, saya marah. Anak profesor diganggu, marah. Saudara kan anak Tuhan. Yohanes 1 ayat 12, semua orang menerimanya diberi hak menjadi anak Allah. Nah kalau kita anak Allah, diganggu sama orang, Allah marah nggak sama orang itu? Bukan marah, murka. Tuhan pasti bela, amin. Nggak membiarkan anaknya celaka. Saya berkali-kali ya, bisa ditolong naik motor itu nggak kecelakaan. Tuhan bisa bela, amin. Nah itu ya, jadi ada roh Tuhan. Next. Nah, saya udah ngos-ngosan capek juga nih jawabnya. Saya simpulin. Coba perhatikan. Masih kuat? Edmund duduknya coba yang bagus. Ya. Pahlawan gagah perkasa, bahasa Ibrani-nya Hayil Gibor. Coba katakan Hayil Gibor. Coba yang sebelah sini. Hayil Gibor. Nah, Gibor itu sebenarnya gelar dari Allah. El Gibor. Yesaya 9 ayat 5. Allah yang perkasa. Raja damai. Prince of Peace. Raja damai. Nah, kita ini anaknya juga sebagai Gibor, Hayil Gibor. Tadi saya jelaskan. Pahlawan gagah perkasa, Hayil Gibor. Itu diproyeksikan, diprediksi, diharapkan, itu never lost. Seperti tentara yang sudah dilatih sekian miliar, itu diharapkan kalau berperang jangan kalah. Ternyata nih saya kasih tahu nih, Kopassus kita, itu tentara terbaik di dunia. Ada yang amin saudara ya. Menurut dunia, Kopassus itu terbaik. Terbukti apa? Diserang sama tentara yang lain, dia bisa bertahan. Memang kita pikir IDF, tahu IDF? Israel Defense Force. Enggak. Sama kita juga nih, diprediksi itu enggak kalah. Harus dilatih supaya jangan kalah. Sebab Allah menyertai, rohnya menyertai. Roh Allah itu Allah yang perkasa. Asal kita merilis potensi dalam diri kita sebagai anak Allah. Itu kita mesti rilis, mesti lepaskan, mesti keluarkan. Amin. Kalau Gideon bisa mengalahkan 135.000 tentara, yang mustahil satu tentara bisa melawan 450, bukan dengan senjata yang canggih, tapi dengan buyung sama obor, 3 pasukan dibagi dengan cara yang ajaib. Daud juga bisa mengalahkan Daud. Saudara tahu nggak? Daud mengalahkan Daud. Daud mengalahkan Goliat. Goliat tingginya berapa meter, Lionel? Goliat tingginya berapa meter? Kira-kira? Hah? 2,5. Berapa? Hah? Hampir 3 meter. 3 meter kurang sejengkal. Hampir 3 meter lah, bulutin sama teman. Masa. Hah? Apa? Tadi ada suara siapa ya? Wis apa? 2,9. Lebih tepatnya 2,9. Teman sama teman ya, kita saudara ya. 3 meter aja ya. Boleh nggak? Ya boleh deh. Saya tingginya 165. Dulu 167, 68. Mungkin karena tua jadi turun saudara mana timbang. 160 lawan 3 meter. Bedanya berapa meter kalau tinggi? 3 meter lawan 160, 1,6. Hah? 140 cm, 1,4. Tinggi nggak dia? Lo tahu nggak? Kan suruh baca di Alkitab. Jadi Goliat itu nantang begini. Hai, pasukan sini, 1 to 1, 1 lawan 1, lawan aku. Bahkan dibilang tentara. Ini kata-katanya benar, anjing semua lu. Itu kata-katanya begitu. Jadi disebut anjing. Aduh, penakut semua lu. Kalau nggak ditantang di Cemooh berapa lama? Ada yang tahu nggak? Berapa lama di Cemooh di bukit ini? Hai, saya! Saya yang berani sama saya. Penakut semua lu. Sini. Gak ada yang berani kan? Besok datang lagi. Kalau kata-kata sekarang kan, mana yang berani sama gue? Keluarin yang terbaik. Hari kedua. Kemudian berikutnya lagi. Tahu nggak berapa hari? Berapa kali? Hah? Berapa kali ditantangin? Saul itu kan memang tinggi sebahu, tapi nggak setinggi Goliat. Goliat, tombaknya, ujung tombaknya beratnya berapa? Ujung tombaknya kan tombak ada ujungnya tajam tuh, gede. Berapa? Ada tahu? 7 kilo kurang 300 gram. 300 gram.
Jadi berapa kilo? Pokoknya hampir 7 kilo lah sama temennya. Tombaknya 7 kilo. Kalau ditusuk begini apa yang terjadi? Jadi sundal bolong. 7 kilo ujungnya. Baju jirahnya 57 kilo. Pedangnya gedenya sih minta ampun. Sekali tebas begini, ini kepala. Bukan hanya jatuh ke bawah, mental sampai ke kebun pala tuh. Karena rendah, gang 7. Ayo, belum tamengnya. Tameng itu mesti ada orang asisten yang bawain. Belum buat tutup kakinya. Jadi kalau jalan, buk. Orang Israel, mana ini? Selalu nggak berani. Berapa kali, berapa hari? Waktu saya baca, saya kaget. Selama 40 hari, Goliat mengolok-olok, menantang orang Israel. Nggak ada satupun yang berani. Lo tahu nggak siapa yang berani? Siapa yang berani? Siapa yang berani melawan Goliat? Akhirnya, Daud. Daud bilang, ini siapa nih anjing ngomong kayak begini? Tuh, bahasanya begitu. Kamu mendatangi aku dengan pedang, leming, tombak, segala macam. Aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan. Kamu tidak bersunat. Biasanya orang non-Yahudi itu nggak bersunat. Oh, berani menantang. Saudara-saudara bilang, lu masih setia. Setia artinya, Daud itu kemerah-merahan. Tapi nggak ada matinya, nggak ada takutnya. Daud bilang sama Saul raja itu, beruang, singa, aku pukul. Kalau ganggu, lembu, dombaku, aku hajar. Janggutnya aku pukul. Yang benar. Iya tuanku. Kalau dia aja mah, saya berani lawan. Benar kamu? Ya, itu mah kecil. Saya punya nama Tuhan yang dahsyat. Orang diurapi Tuhan itu dahsyat, amin. Jadi pahlawan. Masa sih? Iya. Kamu berani? Berani. Kamu lawan sekarang. Orang bilang, gua aja udah berapa tahun jadi tentara nggak berani lawan Goliat. Lu kan belum tentara. Baris aja juga masih melenceng. Mau lawan? Saya punya Tuhan. Nama di atas segala nama. Saya akan lawan. Lo tau nggak? Lawan Goliatnya nggak pakai pistol, nggak pakai AK, nggak pakai yang lain. Pakai apa? Tuh. Kalau kita ketapel. Kalau mereka sebutnya ali-ali. Kalau ketapel kan begini. Kalau ali-ali, dia giniin. Lo tau nggak? Berapa batu yang ada di kantongnya si Daud? 5. Kemudian ada berapa batu yang dipakai untuk melemparkan? 1. Ada yang bilang 3. Pasti pukul nggak kena, goblok. Ini pas lagi nggak kena. Nih, Goliat nggak mungkin begitu. Dia datengin, kemudian Goliat anggap enteng, ya masih imut-imut lawan gue. Bak. Daud dari sini. Kita datang Goliat begini kan? Apa Goliat? Daud. Kena apanya? Dahinya. Pas di atas yang nggak ada ketopongnya. Orang sekuat apapun, setinggi apapun, kalau kena batu di kepalanya, pecah. Kok bisa tepat? Lo tahu kenapa bisa tepat? Daud didampingi sama Tuhan. Lu teologi banget ya, tepuk tangan. Gua demen nih. Mesti dicatat nih. Coba yang kenceng nih. Rahasianya. Tadi ngomong tadi. Kenapa bisa menang? Kalau didampingi Tuhan. Mantap, amin. Tapi sebelum itu, saya yakin percaya Daud sudah melatih. Asalnya apa nih? Mana? Kepalanya Agis coba ya. Nggak kena ya. Kepalanya kecil sih ya. Coba yang gedean sedikit. Oh, Aldi. Nggak kena coba. Siapa ya? Nggak kena ya. Ulang lagi. Pasti ratusan ribuan kali. Sehingga bisa akurat. Saya pernah lihat ada orang yang main pisaunya tinggal di satu titik itu. Apa namanya? Dart. Cepat. Dia udah latihan ribuan kali. Sama kalau saudara mau mahir. Harus mau berlatih, amin. Nah ini. Jadi bukan hanya Gideon, bukan hanya Daud. Saudara juga bisa jadi orang yang powerful, amin. Yang tidak terkalahkan. Next. Udah pernah ngantuk nih. Haleluya. Menurut saudara, yang mana lebih besar? Yang di atas permukaan atau yang di bawah? Orang yang matanya bisa melihat pasti yang di bawah. Potensi itu sebenarnya lebih besar daripada yang kelihatan. Itu fakta. Dulu saya pikir saya hanya bisa push up paling 10-20 kali. Kalau aja saya, walaupun nggak punya alat-alat gym, minimal push up. Terakhir kemarin saya push up diamond itu bisa 40. Berarti saya begini bisa 50. Saya udah coba. Ternyata lebih kuat daripada yang saya kira. Saya buktiin ya. Nggak ada ya, saudara. Potensial itu lebih besar daripada performance. Amin, saudara sekalian.
Makanya harus dikeluarkan, amin. Siapa sangka Gideon dengan 300 bisa mengalahkan 135.000. Siapa sangka Daud yang imut-imut, mukanya masih kemerah-merah, lawan pahlawan gagah perkasa seperti itu. Itu yang menyebabkan Daud itu terkenal. Karena melawan 40 hari nggak ada yang berani. Bolak-balik, coba baca tuh. Kok bisa? Bisa. Jawabannya ini, teolog dari Kebun Pala. Karena Tuhan mendampingi. Karena betul perkataan Daud. Aku akan mendatangi engkau dalam nama Tuhan. Jeger. Nah, next. Nah, kita mesti merilis atau unleash, melepaskan, mengeluarkan potensi kita. Mungkin terpendam, tersembunyi. Tapi di dalam. Potensi itu kan adjektif tersembunyi. Dia kekuatan, kesanggupan, tenaga, potensi, kemungkinan-kemungkinan. Yang ada dalam diri kita, yang kita harus kenali, kita harus explore. Ada yang mengatakan potensi adalah inherent capacity for coming into being. Jadi, inherent itu yang melekat dalam diri kita, yang ada dalam diri kita nih, dalam diri saudara nih. Ini ada potensi dalam diri saudara. Yang tunggu dikeluarkan, becoming atau coming into being, menjadi nyata, bisa dikeluarkan. Seperti Daud tuh, nyata bisa mengalahkan Goliat. Seperti Gideon, nyata bisa memimpin 300. Necessary abilities or qualities to become successful or useful in the future. Jadi itu necessary kebutuhan atau keperluan, kemampuan yang dibutuhkan, kualitas yang dibutuhkan ya, untuk membuat kita sukses atau kita berguna. Amin. Ada orang punya potensi yang menurut saya amazing. Tangannya cuma bisa pegang palu, diketuk-ketuk. Yang satu buat ngapus itu pakai kuas gitu. Tapi kemampuannya bisa menggambar orang dengan dimensi yang pas gitu. Sekali lihat, kemudian diketuk-ketuk. Berkali-kali pakai kaca. Ketika ditampilin, jadi lukisan yang indah, seorang wanita, seorang pria, sebuah pemandangan. Itu potensinya luar biasa. Nggak tahu otaknya terbuat dari apa tuh. Kalau kita kan gambar bulatan aja lonjong mulu. Betul nggak? Ada itu, gambar bulatan lonjong mulu. Bilang bulatan enggak, tapi lonjong. Mungkin sering makan gemblung kali ya. Ya, gemblung atau apa tuh yang kemarin kita makan? Combro lonjong ya. Yang bulat apa namanya? Misro. Jadi combro sama misro itu temannya. Di masa yang akan datang. Tadi kan saya bilang, 20 tahun yang akan datang itu kan masa yang akan datang. Kalau saudara nggak mengenali potensi dalam diri saudara, saudara nggak akan bisa sukses. Nah, potensi dalam diri saudara itu yang sesungguhnya, saudara diberi kuasa, diberi hak menjadi anak Allah. Dan saudara harus keluarkan sehingga menjadi anak Allah yang seperti Yesus. Di mana Bapa berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Amin. Yang cirinya, kita nggak kalah dengan dunia ini. Nggak serupa dengan dunia. Amin. Kalau saudara serupa dengan dunia, dunia merokok, saudara ikut merokok. Dunia hedonis, saudara ikut hedonis. Karena bapaknya miskin, akhirnya pinjaman online. Mau cepat dapat duit, judol nggak bakalan saudara menang. Probabilitasnya itu kecil. Di sini siapa yang main judol? Jangan angkat tangan, nanti kita tunjuk, salibkan dia. Next. Ini Carl Jung ngomong begini, ini selalu perhatikan nih. Ini bagus nih kalimatnya. Dia bilang begini. Every human life, artinya setiap orang yang hidup, human life, contains a potential. Memiliki atau terdapat potensi. If that potential is not fulfilled, then that life was wasted. Jadi kalau potensinya itu nggak digali, nggak ditulis, itu jadi buang-buang waktu, wasting time. Di kuburan sana tuh, Menteng Pulo, Kebun Nanas, San Diego Hill, lagi tuh Kober, yang jauh dikit di mana? San Diego Hill. Itu banyak orang-orang yang potensinya nggak dikenali. Akhirnya percuma, waste. You would be amazed. Kamu akan kagum if you could see your true God-given potential. Jadi kamu akan kagum kalau kamu bisa melihat potensi yang sesungguhnya Allah berikan. Maka saudara mesti kenali. Saya ini punya kemampuan pengamatan yang cukup tinggi. Waktu di tes IQ, saya punya kemampuan observasi tinggi. Saya gunakan itu. Untuk apa? Laporan keuangan. Saya bisa lihat ini, keuangan akan gimana. Makanya, waktu saya kerja, cukup jeli, hampir nggak ada kesalahan dalam membuat laporan. Next. Saudara, untuk unleash your potential, ini actionnya. Know your true potential. Work hard to your true potential. Create an environment for the Holy Spirit. Jadi, saudara harus kenali, amin. Yang kedua, harus kerja keras. Yang ketiga, harus jaga nih environment-nya. Nanti saya jelasin environment-nya. Jaga supaya Roh Kudus tetap ada dalam diri kita bekerja. Saudara mesti perhatikan. Cuma 3. Yang pertama, kita punya potensi itu menjadi anak Allah. Makanya kita harus tinggal di dalam Tuhan. Sebab di luar aku, Yesus bilang, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi makanya jangan sampai tidak ibadah. Ini bagus nih, dari sekolah minggu terus setia, amin.
Setia nanti sampai akhir hidup saudara setia. Saya berusaha setia dengan gereja lokal ini. Karena saya tahu itu kuncinya. Amin. Next. Harus kerja keras. Seperti hamba yang menerima 5 talenta, dia langsung kerjain. Yang 2 talenta, dia jalankan. Tuh. Pergi, bekerja. Amin. Saudara latih apa yang menjadi kemampuan saudara supaya itu menjadi skillfully. Gak bisa didiemin aja. Makanya dari sekarang kalau masih 12-13 bisa kenalin, usahakan latih. 10 tahun masa gak hebat? Amin saudara? Next. You never reach your true potential if you are not passionate. Kamu nggak akan bisa mencapai potensi yang sesungguhnya kalau nggak punya passion. Amin. Kalau punya passion apa? Ayo. Saya dulu main gitar, saya nggak begitu bagus ya. Tapi setiap hari saya latihan. Tahu nggak latihannya pakai apa? Sapu lidi. Bayangin sapu lidi. Kan nggak punya gitar mahal. Jadi kecek-kecek, bunyi apa tuh sapu lidi? Ngapain? Agak bunyi. Ya udah gini aja. Makanya pas tabungan saya cukup, saya beli gitar. Saya latihan. Ya minimal sekarang saya bisa. Dibanding kakak saya, teman saya. Kalau lagu-lagu yang ini masih bisa. Kalau bapaknya dia. Ini tahu nggak bapaknya dia siapa namanya? Itu main gitarnya. Ada pendeta yang duduk sama saya. Itu siapa cek main gitarnya hebat amat. Itu emang jago. Padahal dia nggak kursus. Mudah-mudahan turun ke anaknya. Amin. Dilatih. Tuh. Kerjakan keselamatan. Berusaha sungguh-sungguh. Amin. Next. Nah, ini penting. Create environment for the Holy Spirit. Karena kan yang menyertai kita Roh Kudus. Lingkungan yang membuat Roh Kudus betah, kita harus jaga. Amin. Jaganya dengan apa? Menyucikan diri dari hal-hal yang jahat, yang berdosa. Itu harus kita jaga. Kalau nggak bisa. Tuh. Jauhilah nafsu orang muda. Kemarin sudah dijelaskan. Kalau nafsu saudara diumbar, bagaimana Roh Kudus bisa bekerja? Dia berduka cita. Makanya keluar kamu dari mereka, pisahkan dirimu dari mereka, dari yang pergaulan yang buruk. Jangan berjamaah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Jadi jangan ikut-ikutan. Amin. Yang praktisnya coba. Pilih teman itu hati-hati. Pilih sahabat, jangan sembarangan. Suka merokok, narkoba. Sekarang narkoba namanya bukan narkoba, apa namanya? Narkocoy. Coba katakan narkocoy. Anak laki-laki yang makan narkocoy namanya narkoboy. Kalau jadi narkoboy, jadi gini. Saya punya teman waktu di Semia, zaman saya gelek nyimeng. Jadi kalau masuk kelas gini. Tadi waktu itu, emang gue bapak lu? Gak gitu tuh. Nyimeng tau nyimeng. Ini mah kalau berantem sama saya, walaupun badan dia lebih gede, gak usah cimande. Tabuk panci aja. Begini. Itu kelas 1 Semia. Menurut saudara, nih, tebak aja. Ini dia bisa nggak sampai selesai Semia? Kelar nggak? Ini nih, yang nyimeng begini. Kalau dia sadar main catur, saya nggak pernah menang sama dia. Jago. Tapi, nyimeng. Gitu. Kalau mata gini. Gitu, kalau lihat gitu. Kalau kita kan gini kan, kenapa? Kalau gini. Lihat Debbie, kayak gak jelas gitu. Belum kelas 2. Saya lihat kemana nih orang? Kemana tau gak? Agak jelas deh. Mungkin dipecat, mungkin di mana. Nggak bisa, amin. Jangan sampai tuh narkocoy. Ntar lu jadi narkoboy. Nggak bisa kerja di kantor. Lihat matanya begini. Nggak bisa. Amin. Coba bilang, saya nggak akan coba narkocoy. Nanti saya jadi narkoboy. Nasib saya hancur lebur. Hancur lebur, amin. Mau laki mau perempuan, jangan coba narkocoy. Makanya jangan bergaul sama orang yang suka rokok. Amin. Rokok itu apa? Narkoba itu dimulai dari rokok. Dia coba-coba. Pilih. Makanya Amsal bilang begini. Versi mudah dibaca. Orang baik sangat berhati-hati milih temannya. The righteous choose their friend carefully. Pilih. Not everyone should be your friend. Tidak semua orang tuh jadi teman. Jangan. Jadi sahabat. Jangan. That's why you must choose your friend carefully. Coba bilang, hati-hati milih teman. Jangan sembarangan. Saya beruntung udah ngerti. Kalau teman-teman yang begini, yang suka nyolong, lawan orang tua, lawan arah, kemudian ngumpul-ngumpul, kemudian godain perempuan. Jadi kalau lihat perempuan, sweet-sweetin, tau gak sweet-sweetin? Kalau sekarang udah gak ada ya. Dulu coba bisa gak? Kalau lihat perempuan cakep begitu, disweetin. Kalau nenek-nenek, ya. Jadi
bingung tuh, kenapa kalau Joan, kenapa anak laki-laki kalau ngeliat perempuan cakep dia maunya sweetin, kamu kenapa? Kenapa? Iya, kenapa? Nih, yang cewek-cewek kenapa? Kira-kira cowok lihat perempuan cantik langsung mau sweetin, kenapa? Kenapa? Minta perhatian. Ini saya beritahu ya, minta perhatian tuh nggak begitu. Kalau saudara punya nilai, punya kepribadian kualitas baik, penampilannya bagus seperti Daud tadi, jalannya juga anggun, punya pemikiran, nanti cewek-cewek akan ngantri, amin. Mau kenalan dong sama ceket. Antri tuh. Ini siapa namanya? Dewi. Ini Mona. Ini Mona apaan? Monyet angkring. Ini siapa nih? Ini siapa namanya? Antri. Oh ini. Ini dong ceket. Kan perempuan gitu, betul gak? Tuh. Saudara tinggal pilih, amin. Coba kalau saudara narkoboy, ya geli. Cowok cewek-cewek, ya ini masa depan neraka. Nikah sama dia kagak punya duit. Mau nikah sama cowok yang pengangguran? Jangan mau. Itu namanya orang yang mau menikah sama narkoboy yang pengangguran namanya orang bodoh ya. Udah deh, orang bodoh. Misalnya kita cowok nih, misalnya kita cewek nih. Ada cowok demen sama saya tapi narkoboy, pengangguran. Dia demen banget sama kita. Kalau kita mau, dia mau banget, kita mau juga banget. Kira-kira kita orang apa? Pintar. Jangan bodoh, amin. Pilih teman. Karena kalau menikah itu sekali menikah, udah bangun tidur, lihat lagi dia, bangun tidur, lihat lagi dia. Kalau kita menikah sama yang memang benar cantik begitu, bangun tidur lihat bidadari, di kamar mandi lihat bidadari, di taman rumah lihat bidadari. Kalau saudara wanita, cowoknya galak, pengangguran, mudah tersinggung, di kamar tidur lihat setan, di depan lihat preman, di pojok lihat setan. Ini lihat setan, lihat preman, lihat pembegal. Matang saudara. Amin. Terakhir. Haleluya. Ya. Jadi ada 3. Kenali potensi saudara. Semua orang minimal punya potensi 1, karunia 1, talenta 1. Kerja keras dan sebagainya. Kesimpulannya. Jadi waktu kita percaya Yesus, nih perhatikan kesimpulan. Percaya Yesus, kita punya potensi menjadi anak Allah. Katakan potensi menjadi anak Allah. Kalau nggak terima Yesus, di luar aku, nggak bisa jadi anak Allah. Nggak bisa. Kalau nggak bisa sama sekali, bahasa Indianya apa? Nehi si milikete tumber jahe. Coba katakan nehi si milikete tumber jahe. Artinya nggak mungkin. Makanya saudara harus dalam Tuhan, amin. Tetap yang sekolah minggu, rajin sekolah minggu, yang teen, remaja, ikut sekolah minggu, pemuda ikut sekolah minggu, yang sudah dewasa kerja, ikut ibadah umum, mau pagi atau sore, dengerin khotbah. Renungkan, baca Alkitab, doa tiap hari. Kalau mau bertumbuh menjadi prajurit Kristus. Amin. Karena ini butuh proses panjang. 20 tahun yang akan datang, saya berharap ketika proses itu betul-betul berjalan, saudara menjadi prajurit yang gagah perkasa, seperti yang dikatakan hamba yang melihat Daud, seperti malaikat Tuhan melihat saudara, dan betul-betul menjadi kenyataan, menjadi pahlawan yang gagah perkasa. Amin buat iman Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus.